Halo, kali ini ikuti perjalanan aku ke Gunung Salak via Cimelati. Gunung Salak via Cimelati ini berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini aku berangkat sendiri. Transportasi kali ini saya menggunakan KRL dan nanti dilanjutkan menggunakan kereta api Pangrango dari stasiun Bogor ke stasiun Cicurug. Di sini aku udah sampai di stasiun Bogor karena keberangkatan kereta Pangrango di jam 21.20. Sambil menunggu aku mau makan dulu. Dan ini kereta Pangrango udah siap mau berangkat. Oh iya, untuk tiket kereta dan jadwal keberangkatan kereta kalian bisa lihat di KAI Akses ya. Harga tiketnya untuk yang kelas ekonomi 30.000 dan untuk yang kelas eksekutif 50.000. Di sini aku beli tiket untuk yang kelas ekonomi saja karena durasi perjalanan yang tidak terlalu lama, hanya 50 menit untuk sampai di stasiun Cicurug. Di sini aku udah sampai di stasiun Cicurug di jam 10 lebih 10 menit dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke basecamp menggunakan Gojek dengan harga 30.000. Oh iya, untuk titik tujuan Gojeknya kalian bisa cari basecamp Pak Udin Cimelati. Hanya sekitar 17 menitan untuk sampai di basecamp Pak Udin. Ini suasana basecamp Pak Udin dengan fasilitas yang lengkap dan ada warungnya juga. Di sini aku nge-record pas sudah pagi, jadi semalam langsung istirahat. Oh ya, kalau kalian sampai di basecamp tengah malam pun nggak apa-apa, langsung pencet bel aja ya, nanti bapaknya langsung keluar kok. Di sini aku mau sarapan dulu sebelum memulai pendakian. Yang listrik ke kanan. Ini ya. Dari basecamp Pak Udin, jalan ke pos pendaftaran 20 menitan. Jalan yang dilewatin pun perkebunan warga. Di taman. Biasa. Cita. Di sini untuk petunjuk arahnya udah jelas ya. Ini belok kiri dan ikuti saja jalan cor. Pokoknya kalian lurus terus saja dan ambil jalan kiri. Tak lama ini aku udah sampai di pos pendaftaran dan mau registrasi dulu. Untuk biaya simaksi TikTok plus surat kesehatan itu kemarin total 94.000. Wah, cukup mahal ya Gunung Jawa Barat. Hehe. Tak butuh waktu lama, aku langsung memulai pendakian. Di sini tidak ada yang naik sama sekali karena kebetulan aku naik di hari Jumat, jadi sepi kali ya. Menuju pos 1, trek masih tergolong landai, kontur tanah dan berakar. Rendah, pos 1. Kurang lebih 30 menit untuk sampai di pos 1. Di sini aku tidak istirahat dan langsung melanjutkan perjalanan. Untuk trek dari pos 1 menuju pos 2 masih tergolong landai ya. Dan di sini hutan Gunung Salak memiliki khasnya tersendiri. Hutannya yang masih sangat-sangat tertutup.
Iya, pos 2. Pos 2 sore. Mantap. Lanjut aja lah. Kurang lebih 35 menit untuk sampai di pos 2. Di sini aku nggak istirahat ya, dan langsung melanjutkan perjalanan. Nggak tahu kenapa di setiap posnya aku memilih untuk lanjut dan nggak istirahat. Mungkin karena sendirian ya, jadi nggak mau berlama-lama. Dari pos 2 menuju ke pos 3, trek sudah mulai menanjak. Dulu sepertinya di sini pos 3 ya. Tadinya aku kira di sini pos 3, ternyata pos 3 masih ada di atasnya lagi. Ini pertama kali sih aku naik via Cimelati, sebelumnya pernah juga naik via Ajisaka, tapi sejauh ini treknya masih aman sih. Di sini terdapat mata air dan areanya lumayan luas untuk mendirikan tenda. Untuk mata air ada di sebelah kiri jalur ya. Airnya lumayan melimpah. Di sini aku nggak banyak istirahat ya, dan langsung melanjutkan perjalanan lagi. Untuk jalur ke puncak, ambil sisi kanan ya, dan treknya lumayan terjal. Licin banget. Masya Allah. HM20. Ternyata ini pos 3 guys. Kirain mau pos 3. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya sampai di pos 3. Di sini aku langsung lanjut ya. Dari pos 3 menuju ke pos 4, treknya udah mulai terjal banget dan sama sekali nggak ada landainya. Oh iya, di sepanjang jalur pendakian kalian akan menjumpai tulisan HM di pohon. Di sini aku sampai di HM26. Pos 4. Masya Allah. Dari pos 3 menuju pos 4 kurang lebihnya 1 jam. Di sini aku lanjut perjalanan menuju ke pos 5. Benar-benar tanjakannya tiada ampun.
Aduh, lewat mana? Nah, sini. Di sini aku istirahat dulu 10 menit sambil bengong jadi agak ngantuk, haha. Tidak lama aku langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Tiga 30 menit berjalan, akhirnya sampai di pos 5. Tanpa istirahat, langsung lanjut perjalanan menuju ke pos 6. Pos 6. Masya Allah. 15 menit berjalan, akhirnya sampai di pos 6. Jarak dari pos 5 ke pos 6 tidak terlalu jauh, tetapi treknya sangat terjal. Tanpa istirahat, di sini aku langsung melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Akhirnya sampai di HM40. Suasana hutan sudah mulai terbuka, pertanda sudah mau sampai di puncak. Dengan trek yang sangat menanjak, tanpa adanya bonus, sesekali aku berhenti untuk mengatur nafas, dan kali ini istirahat dulu sebentar. Wah, udah terbuka. Apa jangan-jangan memang sampai puncak? Masya Allah. Suasana hutan pun sudah mulai terbuka. Tepat di bawah puncak, kalian akan menjumpai makam petilasan. Kurang lebih 45 menit untuk sampai di puncak Manik.
Ternyata di puncak ada rombongan satu tenda yang ngecamp. Wah, puncak. Masya Allah. Mantap. Sampai puncak jam 11:30. Masya Allah. Keren. Setelah sampai di puncak, aku pun langsung istirahat sambil menikmati suasana kabut. Alhasil malah tertidur sampai 30 menit. Hehe, lumayan untuk memulihkan tenaga yang sedari tadi ngantuk di trek. Ini mau video ala-ala dulu lagi jalan gitu, liatin kanan, kiri, nikmati suasana puncak. Setelah puas menikmati suasana puncak, tidak lama aku langsung turun. Cuaca sudah mulai mendung dan sesekali terdengar petir di kejauhan, pertanda akan turun hujan. Di jam 12.30 turun dari puncak. Seharusnya untuk perjalanan turun itu lebih cepat dengan durasi naik 4 jam 30 menit. Seharusnya turun bisa 2 jaman. Tapi itu tidak berlaku untuk trek Salak. Perjalanan turun jauh lebih licin dan sangat menyulitkan. Oke, mantap. Di pertengahan pos 4 menuju ke pos 3, hujan pun turun sangat deras dan aku harus tetap melanjutkan perjalanan turun dengan trek yang sangat licin. Jika salah langkah, pasti akan terpeleset. Karena di sepanjang jalur itu aliran air semua. Di sini aku mulai merekod pas hujan mulai reda dan sudah hampir sampai di pos 1. Ya, aliran air semua. Udah mau sampai HM 10. Aduh. Wah, sumpah lucu banget. Akhirnya sampai juga di pos registrasi. Jadi untuk turun dari puncak sampai ke pos registrasi lagi total 3 jam. Pas turun diwajibkan untuk lapor lagi ya. Sebenarnya aku sangat kecewa sih sama pihak pos pendaftaran. Bilangnya kalau sudah turun suruh lapor, tapi kenyataannya pos registrasi sudah tutup padahal masih jam 3:30 kurang. Aku kira bakal ditungguin sampai aku turun, ternyata enggak, haha. Kan nggak tahu ya amit-amitnya kalau ada apa-apa. Dan ini aku langsung balik menuju ke base camp. Kalau ada yang nanya ada cerita horor nggak di Salak, jawabannya nggak ada ya. Terima kasih.